Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang keutamaan sholawat dan puasa Ramadan. Diceritakan bahwa ada seorang sholih duduk tasyahud dan dia lupa membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Selesai sholat, lalu dia bermimpi dalam tidurnya. Berdirilah Nabi Muhammad SAW dan bersabda dalam mimpinya, "Mengapa engkau sampai lupa membaca sholawat kepadaku?" Dia menjawab, "Ya Rasulullah, aku tenggelam dalam memuji Allah dan beribadah kepadanya. Lalu lupalah aku untuk membaca sholawat kepadamu." Kemudian beliau bersabda, "Bukankah engkau telah mendengar sabdaku, segala amal akan dihentikan dan doa-doa pun ditahan sehingga dibacakan sholawat kepadaku. Dan seandainya ada seorang hamba datang di hari kiamat dengan membawa seluruh kebaikan penghuni dunia, tetapi tidak ada di dalamnya bacaan sholawat kepadaku, tentu kebaikan itu akan dikembalikan kepadanya dan tidak diterima sedikitpun dari kebaikan itu." Dikutip dari Zubdatun. Diriwayatkan bahwa Nabi Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah. Dia berkata dalam munajatnya, "Ya Tuhanku, apakah engkau memuliakan seseorang seperti engkau memuliakan aku? Karena engkau telah memberi aku dapat mendengar kalammu." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Musa, sesungguhnya aku mempunyai hamba-hamba yang akan aku keluarkan di akhir masa. Aku memuliakan mereka dengan bulan Ramadan, dan aku lebih dekat kepada mereka daripada kepadamu. Karena aku menjatuhkan kalam kepadamu, sedang antara engkau dan aku terdapat 70.000 hijab atau penghalang. Tetapi ketika umat manusia berpuasa dan bibir mereka telah memutih serta warna kulitnya menguning pucat, aku akan mengangkat semua hijab itu waktu mereka berbuka. Hai Musa, beruntunglah orang yang kering jantungnya dan lapar perutnya dalam bulan Ramadan, lalu aku tidak membalas mereka selain bertemu aku. Maka seharusnya bagi orang yang mempunyai akal supaya mengerti dan menghormati bulan Ramadan ini dan mau memelihara hatinya dalam bulan ini dari dengki dan permusuhan terhadap semua kaum muslimin. Bersama semua itu, dia pun harus khawatir dan takut kepada Allah. Apakah Allah akan menerima puasanya atau tidak? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Surat Maidah ayat 27, yang artinya
Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang berpuasa kelak keluar dari kubur mereka dan mereka mengenali puasa mereka sendiri-sendiri. Mereka dijemput beberapa hidangan, hadiah-hadiah. Dikatakanlah kepada mereka, makanlah, karena kamu telah merasakan lapar pada saat manusia-manusia merasa kenyang. Minumlah, karena kamu telah kehausan pada saat manusia merasa segar dan nyaman. Lalu mereka makan dan minum sedang manusia-manusia lain menghadapi hisab. Dikutip dari Tambiul Wafilin. Tujuan dan asal mula disyariatkan puasa. Disebutkan bahwa maksud puasa adalah menjatuhkan musuh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nafsu syahwat. Karena sarana yang dipergunakan syaitan adalah dengan nafsu syahwat. Dan hanya dengan makan dan minum syahwat itu bisa menjadi kuat. Oleh karena itu kita harus mematahkan nafsu syahwat itu dengan berpuasa. Karena itulah diriwayatkan dalam syariat puasa bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan akal, lalu berfirmanlah Dia, menghadaplah, maka akal itu pun menghadap. Kemudian Allah berfirman lagi, membelakanglah, lalu membelakanglah dia. Kemudian Allah berfirman lagi, siapakah engkau ini dan siapakah aku? Berkatalah akal, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hamba-Mu yang lemah. Berfirmanlah Allah Subhanahu wa taala, hai akal, tidak pernah aku menciptakan makhluk yang lebih mulia daripada engkau. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan nafsu. Berfirmanlah Allah kepadanya, menghadaplah. Tetapi dia tidak menurut. Kemudian Allah berfirman kepadanya lagi, siapakah engkau ini dan siapakah aku? Nafsu itu menjawab, aku ya aku dan engkau ya engkau. Maka Allah menyiksanya dengan api neraka jahanam 100 tahun lamanya. Kemudian Allah mengeluarkannya dan berfirmanlah dia, siapakah engkau dan siapakah aku? Dia tetap menjawab, aku adalah aku dan engkau adalah engkau seperti semula. Maka Allah meletakkannya di dalam neraka kelaparan selama 100 tahun. Lalu Allah bertanya kepadanya dan barulah dia mengakui bahwa dirinya adalah hamba, sedang Allah adalah Tuhannya. Akhirnya Allah mewajibkannya berpuasa disebabkan semua itu. Dikatakan bahwa hikmah diwajibkannya berpuasa selama 30 hari adalah karena bapak kita Adam alaihissalam setelah makan syajaratul khuldi di surga, bercokollah syajarah itu di perutnya selama 30 hari. Setelah Nabi Adam bertaubat kepada Allah, maka Allah memerintahkannya berpuasa selama 30 hari 30 malam. Dan Allah mewajibkan puasa atas Nabi Muhammad SAW dan umatnya pada siang hari dan diperbolehkan makan di malam harinya. Ini adalah suatu anugerah dan kemurahan Allah kepada kita, dikutip dari Bahjatul Anwar.
Diceritakan bahwa ada seorang Majusi melihat anaknya sedang makan di pasar pada bulan Ramadan. Maka dia memukulnya dan berkata, "Mengapa engkau tidak memelihara kehormatan kaum muslimin dalam bulan Ramadan?" Setelah meninggal, ada seorang alim yang melihatnya dalam mimpi sedang duduk di atas singgasana kebesaran di surga. Bertanyalah orang alim itu, "Bukankah engkau seorang kafir Majusi?" Dia menjawab, "Benar. Ketika akan mati, aku telah mendengar sebuah panggilan di atasku. Hai malaikat-malaikatku, janganlah engkau membiarkannya dalam keadaan Majusi. Muliakanlah dia dengan Islam berkat penghormatannya kepada bulan Ramadan." Isyarat yang dapat dipahami dari cerita ini adalah bahwa seorang Majusi dapat menemukan iman berkat memuliakan Ramadan. Lalu bagaimana dengan orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan dan memuliakannya? Insya Allah sangat lebih dari itu. Dikutip dari Zubdatul Majalis. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.